ditonjolkan kemudian konsisten gitu loh, itu akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Misalnya kalau jagonya teori, ya udah memang saya jagonya teori, ya nggak apa-apa, tapi cari metode yang mengasihkan gitu, yang menyenangkan gitu bagi si siswa gitu loh. Misalnya saya kurang bisa memahami praktek, tapi saya jago nih di teori gitu loh. Ini yang khusus guru olahraga ya. Ya, Bu. Nah, kita bisa memanfaatkan anak gitu sebenarnya, biar kita nggak kelihatan banget begonya gitu loh ya. Kita bisa memanfaatkan anak gitu sebenarnya gini. Prakteknya ya, Bu. Untuk prakteknya, sebenarnya itu mah tergantung dari kita sendiri gitu loh. Gimana sih banyak belajar aja metode yang baik untuk saya yang memang bisanya hanya teori gitu loh. Gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap bisa tercapai gitu loh, ketercapaiannya bisa gitu loh. Gimana sih caranya gitu loh. Itu kan sebenarnya kita sebagai guru itu kan ada masanya kita itu introspeksi gitu loh, evaluasi diri gitu sebagai guru nih gimana nih. Oh, saya ternyata memahami teori itu hanya 20%, prakteknya 80%. Aduh, saya kok bego banget ya teorinya, tapi saya prakteknya bisa gitu. Ya sebenarnya kan itu tergantung kita sendiri ya, bagaimana kita bisa memahami diri sendiri. Kadang ada yang sangat frustasi gitu loh ketika, aduh, saya nih kok bisanya cuma praktek doang gitu, tapi teorinya kok kayak gini ya gitu. Jadi beberapa teori itu benar-benar tidak diajarkan gitu oleh si guru tersebut karena tidak paham gitu loh. Terus beberapa administrasi sekolah, misalnya administrasi dirinya sendiri pun kadang dia nyuruh gitu misalnya. Nah, ini yang sebenarnya kayak apa ya? Lucu juga ya sebenarnya gitu. Sedangkan kita kan kalau misalnya sudah apa, sudah mengambil keputusan akan menjadi guru gitu ya, harus paham loh guru itu digugu dan ditiru gitu loh. Digugu dan ditiru jadi ya mau tidak mau kalau tidak bisa ya belajar gitu loh. Kan poinnya cuman itu. Kalau nggak bisa belajar. Saya kok belajar nggak bisa-bisa juga gitu ya. Ya terus gitu loh. Masa ada sih orang yang belajar berulang nggak bisa. Sebenarnya ya itu mah cuman malas gitu loh. Jadi model praktek juga. Kalau praktek memang tidak bisa dipaksakan ya. Kalau memang tadinya memang kurang gitu dalam praktek, ada juga mahasiswa saya contohnya gitu. Dia tuh sudah apa ya, semester akhir gitu. Saya kok lihat ini anak tuh gak ada satu cabur pun yang dia bisa gitu loh. Aduh, pribadi ajarin nanti ya ke bocah-bocah gitu loh. Itu bingung ya. Aduh, ada cewek sih, tapi dia emang jago banget. Kalau tes tuh jago dia. Nilainya tuh bagus, itu 90, 95 gitu loh. Ya, kalau teori dia jago banget. Tapi giliran badminton, playa. Giliran volley, servis aja tuh bisa gitu loh, nggak bisa gitu. Basket apalagi. Yang dia satu-satunya olahraga yang dia kuasai itu cuman renang dan atletik, udah itu doang. Yang lain nggak ada sama sekali. Tapi Mas, sekarang dia udah P3K di Brebes. Ternyata anak-anaknya masuk ke Kejurda apa renang apa gitu loh. Pokoknya udah masuk ke Jurda gitu loh. Padahal itu cabang yang paling dia kuasai gitu. Cuman 2 kan dia cabang dari selama dia kuliah tuh. Cuma 2 cabang olahraga saja yang dia kuasai. Tapi dia karena orangnya tekun, ulet gitu ya, terus konsisten gitu loh. Ini sampai bisa mengantarkan anak peserta didiknya ke Kejurda gitu loh. Hanya di satu cabur gitu loh. Jadi ya sebenarnya fokusnya kita tuh kemana gitu loh. Guru-guru itu nggak harus semuanya bisa sebenarnya gitu loh. Kita bisa memanfaatkan anak-anak kita nanti gitu. Ibaratnya kayak memanfaatkan gimana sih gitu loh. Biasanya kan ada anak yang lumayan gitu loh. Ya coba-coba nih contohin. Atau bisa diputarkan YouTube dulu gitu misalnya. Nih caranya begini ya, karena anak-anak itu akan cepat memahami dibandingkan kita gitu. Misalnya pembelajaran dulu di kelas nih, putarkan YouTube misalnya.
nih gini ya caranya gitu. Coba sini praktekkan dulu gitu. Gitu aja gitu. Gimana sih kalau guru itu ya jangan sampai kita begitu rendah di depan siswa gitu loh. Kita harus bisa, oh, Bapak harus bisa gitu loh. Pokoknya kayak anak-anak tuh melihat kita tuh semua serba pinter gitu loh. Nah, gimana caranya? Belajar gitu loh. Jadi makanya kalau guru zaman-zaman dulu ya, zaman sekarang juga masih sih sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke kelas itu belajar gitu. Belajar dulu gitu. Ada misalnya, aduh kok saya nggak bisa ya cabur ini misalnya. Ya belajar gitu loh. Karena kamu udah memutuskan terjun di dunia itu gitu loh. Jadi bagaimanapun caranya ya harus belajar, harus bisa gitu loh. Gak ada alasannya, aduh jago teori, jago praktek, jago teori, jago praktek. Gak ada, semuanya harus bisa gitu. Gak ada pilihan gitu loh. Karena sudah terjun di dunia itu, ya udah gak ada pilihan lagi gitu. Kalau nggak bisa, belajar. Udah itu aja sih intinya mah gitu loh. Jadi mana mendingnya? Nggak ada yang mending. Karena harus bisa gitu loh. Tuh, saya juga nggak semua cabur saya kuasai betul kok. Gitu. Tapi saya bisa gitu loh. Semua cabang olahraga saya bisa gitu loh. Tapi nggak jago gitu. Ya Ya, Bu, jadi bisa. Gitu. paling enggak walaupun misalnya semua bisa tapi nggak begitu jago tapi dasarnya cukup bisa ya Bu ya. Itu kalau misalnya Iya. ada pun satu yang jago misalnya kayak berenang gitu itu ditonjolkan banget gitu ya Bu ya. Tapi yang lain nggak bisa nggak Tonjolkan. apa-apa gitu ya. Iya, betul. Tonjolkan yang kira-kira kamu itu ahli dan jagonya gitu loh. Buat tuh si anak berprestasi gitu loh. Itu bener. Tapi semua hal kalau misalnya saya nggak bisa ini, nggak ada guru alasan nggak bisa tuh. Harus bisa, Jadi nggak boleh yang terserah mereka. mending-mending ya Bu ya. Iya. Harus maksain gitu, harus maksain bisa dan belajar gitu loh. Itu intinya. Nah, model masalah teorinya gitu loh. Yang praktek jago praktek, teorinya zong misalnya. Ya belajar gitu. Udah itu aja. Orang yang bisa laptop belajar. Emang ada nu bisa ngajarkan laptop gitu loh. Kan gitu apalagi sekarang mau penting gitu literasi teknologi gitu. Teknologinya harus lebih dikuasai karena mau tidak mau kita memasuki dunia yang serba canggih dan serba teknologi gitu loh. Masa seumur hidup ngajar nggak bisa gitu kan piraku gitu loh. Ya kan? Ada nih contohnya salah satu dosen di saya padahal udah sepuh gitu ya. Tapi hebatnya tuh dia tuh gaptek awalnya tuh tapi mau belajar itu toh bisa gitu loh ya walaupun nggak jago-jago banget tapi kan minimal untuk hal-hal yang apa ya yang sederhana mah kita belum bisa mengerjakan sendiri gitu loh itu misalnya ngajar teori gitu nah, teori ya harus belajar dulu misalnya belajar di depan kaca misalnya atau misalnya baca buku gitu dan lain-lain gitu ya ya bisa aja sih nggak ada alasan. Pokoknya jangan pernah ada alasan saya tidak bisa. Omongin ke diri sendiri itu saya pasti bisa gitu loh. Saya sudah terjun ke dunia ini, saya jadi guru, saya menjadi role model untuk peserta didik saya. Jadi saya harus bisa dan harus 100% bisa gitu. Udah gitu aja tekadnya sih. Gitu. Jangan mendinai gitu. Jangan kayak apa ya? Jangan wah saya tuh selalu ini ke diri saya nggak bisa itu akhirnya nggak bisa beneran gitu nggak boleh gitu sebagai guru yang namanya ditiru itu dalam semua hal gitu loh ketika kita bersemangat anaknya pun akan bersemangat ketika kita apa namanya apa sih namanya tuh tadi tuh motivasi diri sendiri itu apa namanya tuh aduh lupa lagi ketika kita semangat lah pokoknya bisa merasa diri bisa gitu ya padahal nggak bisa gitu itu akan ditiru sama anak-anak jadi sok anak-anak itu nanti tuh pasti ditanam dalam dirinya oh si Pak itu juga gitu sangat semangat sangat apa ya pinter gitu dan lain-lain itu pasti dia akan menemukan sosok gitu loh di situ ah saya pun akan menjadi ini saya pun
akan pengen kayak bapak ini, pengen kayak ibu ini gitu loh. Jadi upayakan gitu tanam di dalam hati mindsetnya anak-anak peserta didik kita itu bahwa kita itu adalah apa ya sosok yang membanggakan gitu, yang bisa memotivasi mereka. Ya,